Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua beserta keluarga serta masyarakat warga negara Indonesia pada umumnya selalu diberikan kesehatan, terhindar dari penyakit apapun, yang sakit segera diberikan kesembuhan, serta dimudahkan untuk segala urusan. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan lanjutkan untuk latihan soal untuk USP BKS ataupun EHB BKS. Coba dilihat ulang yang sudah saya kirim di grup. Ada 2 foto yang akan kita bahas di situ. Coba saya ambil dulu. Saya tadi kirimnya melalui HP. Supaya bisa saya share screen. Jadi apa yang kemarin dinyatakan atau yang diberitahukan oleh pihak LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, itu nanti bukan hanya untuk SNMPTN, SBMPTN pun, SPAN-PTKIN pun, yang mau ikut STAN dan Politeknik Negeri dan beberapa jalur yang lain itu juga masih menggunakan nilai rapot kalian yang sudah diinput oleh Bu Manis dari pihak operator sekolah melalui Dapodik untuk bisa diakses oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi yang kalian tuju. Jadi tolong akun LTMPT itu diisi dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, jangan sampai nanti ada kesalahan data. Oke, lanjut. Saya share screen saja. Kita akan bahas materi yang untuk latihan USP BKS maupun EHB BKS. Apakah di layar sudah terlihat? Apakah di layar sudah terlihat ya? Oke. Kejuaraan dunia MotoGP atau kerap disebut sebagai beda nih. Kejuaraan dunia MotoGP atau kerap disebut sebagai MotoGP saja. Nggak pakai kejuaraan dunia. Atau nama resminya FIM MotoGP World Championship adalah kelas utama dari seri balapan Grand Prix sepeda motor. MotoGP saat ini merupakan olahraga yang sangat diminati penonton di seluruh dunia selain sepak bola. Aksi-aksi overtake dan manuver agresif serta penampilan motor yang menarik membuat MotoGP tak pernah sepi penggemar. Mengenai olahraga bergengsi tingkat dunia ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP pada tahun mendatang, yaitu pada tahun 2022, seperti yang sekarang gitu ya. Ini buku diketik tahun 2021. Tepatnya di Mandalika, Lombok. Sampingnya pantai gitu ya. Hal ini tentu menjadi kehormatan sekaligus kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperkenalkan keindahan alam Lombok pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, pada pembalap dan seluruh kru manajemennya, serta pada penonton dunia. Seperti yang diketahui, ajang kejuaraan balap motor paling bergengsi dan terpopuler di dunia ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Moto3, Moto2, dan kasta paling tinggi yaitu MotoGP. Meskipun sama-sama motor balap, namun ada perbedaan dari ketiga kelas motor balap tersebut. Salah satunya adalah perbedaan dari segi kapasitas mesin. Moto3 pakai kapasitas mesin 250 cc, Moto2 menggunakan
765 cc dan kelas para raja MotoGP memakai kapasitas 1000 cc. Dari beberapa hal yang saya tampilkan ini tadi, yang saya kirimkan di kalian juga, itu kan tidak ada berkaitan dengan matematikanya sepertinya ya. Jadi nanti kalau ada soal matematika apapun gitu ya, ujian apapun, mungkin yang langkah pertama adalah jangan dibaca wacananya, tapi bacalah pertanyaannya dulu. Saya coba share screen untuk yang gambar kedua yang saya kirimkan. Share screen yang kedua ini. Ini saya full screen. Tuh. Selain dari segi kapasitas mesin, perbedaan yang lain terletak pada kecepatan rata-rata masing-masing kelas. Kecepatan rata-rata kelas Moto3 yaitu 100 km per jam, kecepatan rata-rata kelas Moto2 125 km per jam, dan kecepatan rata-rata MotoGP 185 km per jam. Kecepatan motor pada kelas Moto3 dapat berubah kurang dari 30 km per jam. Pada kelas Moto2 dapat berkurang dari 50 km per jam, sedangkan kelas MotoGP dapat berubah kurang dari 80 km per jam. Selain pada dua hal di atas, terdapat perbedaan pada hal lain. Misalnya, perkiraan power maksimum, konfigurasi pada mesin, bobot motor dan pembalap, dan lain sebagainya. Nah, ini baru di paragraf terakhir ini muncul beberapa pernyataan tentang matematisnya gitu ya, tentang perhitungan, angka-angka, bilangan gitu ya. Ada satuannya. Ini yang harus dipahami. Kalau yang di paragraf-paragraf sebelumnya itu kan hanya tentang apa sih MotoGP, diselenggarakan di mana, seperti itu. Jadi tidak berkaitan dengan matematikanya. Sehingga yang lebih aman untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini adalah baca apa ini namanya? Baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan wacana di atas, interval kecepatan yang memungkinkan sebuah motor balap pada kelas Moto2 adalah kayak gitu. Jadi jangan atau tidak perlu dibaca dari awal, karena yang dari awal itu hanya pengantar saja, kalimat pengantar, bukan inti dari soalnya. Jadi bisa tanpa dibaca. Dari sini, berdasarkan wacana di atas, interval berarti ada minimumnya, ada maksimumnya dari kecepatan yang memungkinkan sebuah motor balap pada kelas Moto2 adalah. Berarti ini termasuk materi apa? Kalau ada nilai maksimum, nilai minimum, berarti di sini ada interval paling kecil berapa, paling besar berapa. Anggap aja gini, X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Berarti itu konsep dari halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Bisa dipahami? Sepertinya itu materi tentang apa? Sudah saya bahas di kelas kalau nggak salah. Nilai mutlak, iya. Sudah saya bahas kan di kelas waktu tatap muka? Sudah, Pak. Sudah. Berarti itu bagaimana berarti? Ayo.
Saya geser keyboard. Baik, akan saya share screen. Berarti konsep yang itu tadi, coba dilihat, diperhatikan. Untuk yang Moto 2, itu kecepatannya berapa? Untuk yang Moto 2, kecepatannya berapa? ...125 km per 125. jam. Iya. Saya share screen. Mana tadi? Nih, yang pertanyaan pertama kan untuk interval yang memenuhi dari Moto 2, kecepatan rata-rata Moto 2 125 km per jam. Itu. Kemudian ada perubahan gini. Pada kelas Moto 2 dapat berubah kurang dari 50 km per jam. Masih ingat kalau yang saya tuliskan dulu bagaimana? Coba saya share ini satunya. Berarti apa? Nilai mutlak X dikurangi normalnya berapa gitu ya? 125. Ya, betul. Ya. Normalnya berapa? Kurang dari Kemudian kurang dari. Untuk kasus 50. seperti ini tadi kata-katanya kan berkurang gitu ya. Tidak ada kata-kata sama dengan gitu ya. Maka hanya kurang dari. Tidak perlu pakai kurang dari sama dengan. Kemudian perubahannya berapa? Perubahan dia. Jadi konsep ini yang dipakai. Maka normalnya untuk Moto 2, saya tulis dulu. Untuk yang Moto 2, hati-hati jangan balapan liar ya. Mungkin suatu saat di Sidoarjo perlu dibuatkan sirkuit balapan gitu ya. Sebagai salah satu cabang olahraga, karena di arteri Porong sekitar daerah saya itu sudah beberapa kali penggerbekan balapan motor dan terjaring gitu ya. Ada beberapa anak-anak yang motornya dibawa, anaknya juga dibawa ke Polres gitu ya. Kemudian ditanya-tanya, yang mengambil harus orang tuanya gitu ya. Untuk Moto 2 tadi kecepatan rata-ratanya adalah 125. Berarti normalnya 125. Berarti nilai mutlak dari X dikurangi 125. Karena tadi ada kata-kata kurang. Ya, berkurang. Berarti kurang dari. Tidak ada kata-kata sama dengan. Maka tidak perlu ada sama dengannya. Maka kurang dari saja. Tidak perlu kurang dari sama dengan. Nah, perubahannya berkurang berapa? Bisa berkurang berapa? Kurang dari 50 tadi ya. Iya, Pak. Yang saya coret atau saya garis bawahi di bawahnya tadi gitu ya. Berarti inilah konsepnya gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang memenuhi berapa saja, kita jawab. Kalau untuk kurang dari nilai mutlak, maka bisa digunakan seperti ini. Ini di layar kalian terlihat ya? Terlihat. Terlihat, Pak. Berarti ruas kiri, yang paling kiri itu negatif dari 50. Kalau di sini kurang dari 50, kalau di sini kurang dari 50, kurang dari 50-nya tetap di kanan. Ini saya bilangnya tengah, ini saya bilangnya tengah, ini saya bilang kanan. Sedangkan yang negatif 50 itu dari 50 ini tapi dinegatifkan. Dari 50 yang ini dinegatifkan. Itu yang ditaruh di kiri. Kemudian untuk memperoleh X saja yang di tengah, agar yang di tengah ini tinggal X saja, maka lawan dari negatif 125 apa?
Ditambah 125. Ditambah. Jadi kalau di sini dikurangi berarti ditambah. Kalau di sini ditambah maka dikurangi. Angkanya bilangannya sama. Berarti 100 ditambah 125. Kalau yang ruas tengah ini ditambah 125, yang tengah ditambah 125, maka yang kiri dan kanan pun juga harus ditambah yang sama, gitu ya. Juga harus ditambah 125. Yang kiri dan juga yang kanan. Sehingga yang tengah tinggal berapa yang tengah? Yang tengah tinggal berapa? X. X saja, betul. Yang ruas kiri tinggal, lihat atasnya, negatif 50 75. ditambah 125, betul, 75. Yang kanan? 175. 175. Sehingga inilah batasannya, gitu ya. Inilah batasannya. Jadi minimal itu 75. Tapi di sini karena tidak ada sama dengannya, berarti kecepatan paling kecil adalah 75 koma, gitu ya. Ada komanya, 1 misalkan kayak gitu. Paling besar berarti tidak akan menyentuh 175, tapi 174,999 gitu. Coba kita lihat pertanyaannya tadi. Mana? Saya share screen dulu bentar. Saya tutup yang ini. Saya share screen yang soal. Ini. Terlihat ya? Berdasarkan wacana di atas, interval kecepatan yang memungkinkan sebuah motor balap pada kelas motor 2 adalah kurang dari 175 km per jam. Lebih dari 175 km per jam. Nah, kalau ini kan tunggal. Kalau ini kan kurang dari 175 km per jam. Sedangkan tadi kan ada di antara berapa tadi? Antara 75 sampai 175. Berarti bukan yang ini. Tapi gabungan A dan nanti antara 75 dengan 175. Berarti jawabannya yang betul yang mana? C. Yang C. Yang C, betul. Yang C. Kalau yang E itu kan hati-hati 155 gitu ya. Berarti yang betul adalah jawabannya yang ini. Bentar. Kok nggak muncul? Oh, ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, cara menjawabnya seperti tadi gitu ya. Jadi kalau saya tutup bentar. Saya ke yang tadi. Perhitungan seperti ini. Jadi kalau kurang dari saja. Yang tengah ini jadikan tengah, yang nilai mutlak ini dijadikan tengah, yang kanan ini tetap, sedangkan yang kiri negatif dari yang ini, negatif dari yang itu, 50 itu. Jadi kalau di sini misalkan 10, berarti jadi negatif 10. Karena di sini itu dikurangi 125, untuk menghilangkan negatif 125, maka harus ditambah 125. Kalau yang tengah ditambah 125, yang kiri juga harus ditambah 125, yang kanan juga harus ditambah 125. Sehingga yang tengah tinggal X saja, yang kanan kalau dijumlahkan jadi 175, yang kiri kalau dijumlahkan juga memperoleh 75. Maka inilah jawabannya. Sehingga kalau dibuat kalimat atau kata-kata adalah antara 75 km per jam dan 175 km per jam. Deh. Kalau yang ditanyakan paling kecil berapa? Berarti 75,0001 misalkan kayak gitu. Loh Pak, kenapa 75-nya tidak ikut? Karena di sini tidak ada sama dengan. Sehingga kalimatnya antara. Kalau antara berarti 75-nya nggak ikut. 175-nya juga tidak ikut. Tapi mulai dari anggap aja gini. Nilai kecepatan minimum atau minimal gitu ya. Itu berarti 75,00001 misalkan. Sebenarnya nolnya ada banyak gitu ya. Tapi kalau dituliskan ya nggak selesai-selesai berapa banyaknya nol gitu ya.
Sehingga kalau kecepatan maksimal berapa? 17499. Iya, betul. 174,9999 gitu. Kilometer per jam. Saya simpan dulu. Atau 2. Kemudian untuk yang nomor 2, saya share screen lagi. Untuk yang nomor 2, maaf. Kecepatan maksimum motor balap Moto3 adalah, berarti kalau di sini kan harus ngitung dulu. Lihat yang di atas. Untuk sekarang yang Moto3. Saya beri tanda seperti ini. Merah aja. Yang motor 3 mana motor 3? Oh, mohon maaf, ketutupan ini. Kecepatan rata-rata kelas Moto3 adalah 100 km per jam. Kemudian kecepatan rata-rata motor 3 dapat berubah kurang dari. Tidak ada kata-kata kurang dari sama dengan. Ya. Kalau minimal itu berarti apa tandanya? Kalau minimal, uang saku saya minimal 10.000. Bukan, uang saku saya minimal 10.000. Berarti tandanya uang saku saya minimal 10.000. Berarti 11.000 bolehkah? Boleh. Berarti tandanya harusnya apa? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan jadi 9.000, 8.000, 7.000 gitu. Berarti lebih dari sama dengan. Jadi ulangi, uang saku saya minimal 10.000. Minimal 10.000, berarti 10.000 masih boleh kan ya? 11.000 boleh. 12.000 boleh gitu kan ya. Dan seterusnya. Sehingga kalau minimal itu lebih dari sama dengan. Jadi jangan berargumen karena minim itu kan kecil, Pak. Iya, kalau itu. Tapi kalau minimal 10.000 berarti kan boleh 10.000 masih ikut 11.000, 12.000, 13.000 dan terusnya. Maka kalau minimal itu tandanya lebih dari sama dengan. Kalau maksimal berarti apa? Kalau maksimal kurang dari sama dengan. Ya. Harga apa yang lagi ngetren sekarang? Harga minyak ya. Harga minyak goreng dipatok oleh pemerintah maksimal 14.000 per liter gitu ya. Tapi kenyataannya susah ya. Maksudnya tidak banyak toko yang menjual dengan harga segitu karena sudah ongkos produksi sebelumnya itu sudah tinggi. Sehingga banyak sepertinya toko-toko yang menyimpan minyak goreng itu supaya nanti suatu ketika kalau naik bisa tetap normal. Oke. Jadi ini Moto3 dapat berubah kurang. Ini jelas kalau berubah kurang berarti ya kurang gitu ya, kurang dari. Tapi kalau maksimal malah jadi kurang dari sama dengan, kalau minimal maka jadi lebih dari sama dengan. Jadi di sini nanti nilai persamaan nilai mutlaknya bagaimana? Nilai mutlak X dikurangi 100 terus yang di luarnya lebih dari ini 10 ayo. 30. Ini kurang dari ya, kurang dari 30. Maka kalau saya tuliskan, bentar saya share screen mana? Oh, ketutupan ini. Saya ganti yang di Microsoft Word. Untuk yang
Moto 2, Moto 3. Ini tadi belum. Saya buat spasi 1 aja. Spasi 1. Mohon maaf. Bukan data tengah. Spasi 1 tapi layoutnya spacingnya ini diganti 0. Supaya agak merapat gitu ya. Berarti kalau hampir mirip kan ya langkahnya. Saya copy bentuknya aja. Nanti tinggal ganti isinya. Berarti untuk Moto 3 itu normalnya kan 100 kecepatannya. Dengan perubahan kurang dari 30. Berarti seperti itu. Berarti di sini dirubah jadi apa? Saya hapus dulu. Berarti yang tengah ini apa? Maka yang tengah ini apa? Terlihatkah? Terlihat, Pak. Berarti yang tengah ini apa jadinya? Yang tengah ini nanti. Diisi apa ini? Saya hapus. Yang tengah di situ, yang tengah di sini diisi apa? X dikurangi. Iya. Yang X dikurangi 100 kan ya? Yang Moto 3. 100. Kemudian yang di kiri diisi berapa? Negatif 30. Betul, negatif, selalu negatif. Yang sebelah kanan ini 30, berarti negatif 30. Jadi mengikuti angka yang di sini. Kalau yang di ruas kanan menyesuaikan sesuai soal di situ, berarti 30. Saya hapus dulu aja ini. Terus Sevia. Semuanya sudah absensi hari ini? Sudah. Semuanya sudah absensi ya, termasuk Sevia. Mohon maaf, saya beri tugas Sevia untuk menginput guru siapa yang ngajar apa kayak gitu ya. Itu untuk setiap pertemuan apa ini. Kabar terbaru ini tadi setelah dirapatkan untuk menjaga kesehatan kita semuanya, karena di sekolah sekitar kita itu juga beberapa sekolah itu juga terpapar COVID, sehingga untuk mengantisipasi itu dan juga kecemasan atau kekhawatiran orang tua kalau anaknya sekolah, akhirnya mulai besok pembelajaran full daring lagi. Jadi sekali lagi, mulai besok pembelajaran full daring lagi. Tidak ada sementara ini sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi mulai besok pembelajaran akan daring lagi semuanya, gitu ya. Nanti daring itu tidak harus menggunakan ini. Mungkin sewaktu-waktu saya pakai Kuiper atau pakai Google Classroom dan lain sebagainya, gitu ya. Iya, rata-rata guru-guru kan kalau misalkan saya pakai Edmodo atau pakai Moodle, nanti kasihan di kalian karena semakin beban HP-nya, memorinya semakin berkurang gitu ya, kapasitas penyimpanannya. Sehingga saya tetap menggunakan Kuiper dulu aja karena yang sudah resmi bekerja sama dengan sekolah gitu ya. Coba Sevia, berarti langkah berikutnya ini yang tengah diapakan? Halo, Sevia, bisa dengarkan saya? Apakah sinyal agak terputus-putus sepertinya ya? Halo, Sevia, bisa dengarkan saya? Rehan, bisa dengarkan saya? Oh, Pak. Oke, berarti langkah berikutnya ini
Yang tengah diapakan? Seperti langkah yang nomor 1 tadi, yang moto 2 tadi. Ini kan dikurangi 100. Ini kan dikurangi 100. Untuk menghilangkan dikurangi 100 itu berarti harus dilawan. Berarti diapakan? Rehan. Kalau dikurangi 100, lawannya berarti lawan dari dikurangi. Betul. Jadi lawan dari dikurangi 100 maka ditambah bilangan 100. yang sama ditambah 100. Kalau yang tengah itu ditambah 100, kalau yang tengah mohon maaf, apakah di HP dan di laptop kalian kalau saya sedang buka equation editor saya blok hitam seperti ini, apakah itu di kalian terlihat jelas atau seperti hitam saja? Jelas Pak, ada angkanya Pak. Oke. Pak, jelas. Soalnya kalau saya pernah lihat setelah saya upload di YouTube itu kok kayaknya hitam gitu ya. Rehan, lanjut. Kalau yang tengah ditambah 100, berarti yang kiri bagaimana? Sama. Sama. Berarti ditambah 100. Yang kanan? Yang kanan. Sama juga. Ya. Jadi supaya imbang, kalau yang tengah ditambah 100, yang kiri ditambah 100, yang kanan pun juga harus ditambah 100. Gitu ya. Lanjut. Berarti yang tengah tinggal berapa, Rehan? Berarti yang tengah tinggal berapa? Habis. Habis. Tinggal apa? Yang ini habis. Jadi tinggal? Yang itu 30 tambah Tinggal 100. X saja kan ya? Ini loh. Ya. Kan hutang 100 kembalikan 100. Habis kan ya? Berarti tinggal X Ya. saja yang tengah. Kalau yang kiri berarti? Tinggal 70 min. Betul, 70. Min apa plus? Plus. Plus. Kan hutangnya lebih sedikit daripada nyaurnya, bayarnya. Kalau ruas kanan? 130. 130. Maka kalau yang ditanyakan tadi apa? Saya share-sharein dulu. Mana ini? Pertanyaannya tadi, sorry. Ketentukan kecepatan maksimum. Ternyata ini jawabannya adalah uraian. Kalau uraian berarti kalau ada di kotak, berarti diisi berapa berarti? Kecepatan maksimum motor balap Moto3 adalah berapa kilometer per jam? 130. 130. Ada sama dengannya kah? Gak ada. Berarti? Berarti yang lebih tepat adalah kayak tadi. 129,999. Kalau minimal berarti berapa? 69. 69. Hah? 69, Mas. 70,001. Iya, 70,001 misalkan kayak gitu. Sebenarnya itu soal ini sebenarnya kurang akurat. Menurut saya itu dibuat kalimat tentang dari awal. Itu bukan kurang dari tadi ya. Ini kan tadi kurang dari 30. Kalau yang ini tadi kurang dari 50. Yang benar, yang lebih tepat sebenarnya di soal itu kata-katanya adalah maksimal. Kalau maksimal berarti kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya enak. Langsung 175 di sini. Kalau kecepatan minimal di sini langsung 75. Sedangkan di sini tadi kan kata-katanya berkurang. Kurang dari. Berarti kan hanya kurang. Tidak ada sama dengannya. Sehingga kalau menghitung seperti ini agak kesulitan gitu ya. Kalau antara memang benar. Kalau yang dituliskan seperti yang soal nomor 1 tadi. Antara 70. Berarti kalau di sini antara 70 km per jam dan 130 km per jam. Tapi kalau yang ditanyakan kecepatan minimal, coba Putri ini dibacanya bagaimana Putri? Iya Pak.
70 kurang dari X Terus kurang dari 130. ada yang punya ide lain? 70. X Lebih dari kurang Oh, dari siapa tadi? kurang dari 70. Oke, bentar. Saya tadi mendengar sepertinya Akbar ya. Coba Akbar. Gantian ya. X lebih dari 70 dan X lebih kurang dari 70 130. kurang dari 130. Iya. Bacanya dari tengah. Kalau bentuknya seperti ini. X lebih dari 70. Kalau lebih dari 70 berapa? Berarti kan 70,00001 gitu kan ya. Berarti ini minimalnya. X lebih dari 70 kurang dari 130. Kalau kurang dari 130 kan berarti 130-nya tidak ikut. Berarti maksimalnya berapa? 129,9999 terus gitu. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa. Coba. Ya. Setelah saya habis. Bu Iya, Dita. saya habis. Bu Dita tadi kayaknya ngajar di kelas berapa sekarang yang masuk? Kelas 11 dulu. Kelas 11 dulu. Saya dengan kalian lagi itu hari Rabu atau Kamis? Kamis ya, Kamis. Karena kalau Rabu itu ada beberapa Bapak Ibu guru yang mengantarkan kelas 11 itu studi observasi ke Malang. Jadi anak MIPA ke Balai Pengajian Teknologi Pertanian Malang, kemudian anak yang kelas IPS 12 nggak ada, Pak. Nah, itu. Kalau yang IPS ke Balai Besar Peternakan di Malang. Nanti setelah itu ngumpulnya di Selekta gitu ya. Karena itu sudah terlaksana, kemudian baru muncul untuk pembelajaran daring. Jadi kan tidak bisa kita batalkan. Ya, sana sudah bersiap-siap gitu ya. Cuma nanti protokoler kesehatannya lebih ketat. Kan satu base itu biasanya isinya kan 50 minimal gitu ya. Tapi yang ikut kan cuma 36. Tambah 2 guru, jadi 38 ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru nanti yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring Google Meet atau Zoom seperti ini, tapi memberikan melalui entah Kuiper, entah Classroom kayak gitu untuk hari Selasa. Jadi sekali lagi, mulai besok kalian pembelajarannya daring semuanya. Karena untuk mengantisipasi kecemasan, kekhawatiran orang tua kalau pembelajarannya di sekolah. Itu. Semoga kita semuanya terhindar dari penyakit apapun gitu kan ya. Itu. Jadi kalau flu, batuk, pilek, coba disembuhkan dengan cara biasa aja dulu, dengan obat-obatan biasa. Atau kalau saya, minyak kayu putih saya jilat gitu ya. Itu malah di tenggorokan itu enak. Jadi riak-riak batuk itu tergelontor, melorot kabeh turun gitu ya. Itu. Kalau batuk atau flu parah banget, itu kan terindikasi nanti Omikron gitu ya atau COVID. Omikron. Iya. Jadi sebaiknya sepertinya isolasi mandiri saja gitu ya. Gunakan itu tadi yang menurut saya paling ampuh adalah minyak kayu putih. Jadi boleh dihirup air hangat, dikasih minyak kayu putih dihirup. Kalau berani diminum dikit-dikit gitu ya. Tapi jangan yang minyak kayu putih benar-benar pure 100% loh ya. Kan untuk bayi biasanya untuk aromaterapi itu yang pure 100%. Itu kalau dihirup saja enggak apa-apa uapnya. Tapi untuk yang diminum jangan pakai yang full 100% minyak kayu putih. Kan makanya dicampur air itu. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Dicoba untuk yang nomor 3 ya. Dicoba untuk yang nomor 3. Coba untuk yang nomor 3. Ini kan tentang benar salah gitu kan ya. Dicoba. Artinya harus mencari motor 3 tadi kan sudah ketemu. Kemudian motor 2 juga ya. Mohon maaf sinyal terputus sebentar. Mohon maaf sinyal terputus sebentar. Untuk yang nomor 3, untuk yang nomor 3 kan yang moto 3 sudah terjawab tadi. Kemudian yang moto 2 juga sudah terjawab. Yang belum kita
coba mencari intervalnya, kecepatan maksimum minimumnya itu yang MotoGP. Silakan dicoba untuk yang MotoGP dulu, dihitung juga sehingga nanti bisa menentukan benar atau salah gitu ya. Kayak gitu. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalian juga harus bersambung dengan Bu Pradita yang mau makan dan minum, silakan sambil belajar gitu ya. Tidak perlu ditunda-tunda, nanti tambah sakit. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat belajar sambil dilihat beberapa hal tentang perkuliahan, tentang pendaftaran apa gitu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.